Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kajian kitab Qatrul Ghais yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ya. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita edisi kali ini kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Mas'alatun, satu pertanyaan ya. Ini mas'alatun ya, satu pertanyaan. Idza apabila kilah dikatakan laka kepada artinya ketika kamu ditanyakan, wa kaifa tu'minu bil malaikati, bagaimana kamu beriman kepada para malaikat? Artinya kita ketika ditanya, gimana kita ini beriman kepada para malaikat? Maka jawab, ini saya baca yang tebal-tebal dulu ya, yang itu menjadi matan dalam kitab Abul Lais ya, dalam Masailu Abul Lais ya. Fal jawabu, maka jawabannya, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu, ini inna huruf nawasih ya, ada isimnya inna, setelahnya ini adalah khobarnya. Asnafun itu ai anwa'un kasiratun, banyak jenisnya, beragam para malaikat itu. Fi ahwalihim, dalam keadaan mereka, wa af'alihim, dan program kegiatannya mereka, askalihim, dan bentuk mereka. Jadi macam-macam para malaikat. Saya baca langsung yang gelap ini. Faminhum, maka di antara para malaikat itu ada hamalatul arsy. Hamalatul arsy. Jadi yang mikul arsy. Wa minhum, dan di antara para malaikat itu ada hafuna ya. Malaikat hafuna. Apa hafuna itu? Kita akan jelaskan nanti. Wa minhum, dan di antara para malaikat itu juga ruhaniyuna. Jadi ruhaniyun, hamalatul arsy, hafuna, ruhaniyun. Wa minhum karubiyuna, jadi karubiyuna. Wa minhum safaratun, ada safarah ya, malaikat yang traveling ya. Safarah itu traveling. Kalau karubiyun, ruhaniyun, dan hafun itu kaitannya dengan arsy Allah Ta'ala. Wa minhum hafadhah, ada juga malaikat itu ya, hafadhah itu security ya. Hafadhah itu menjaga, hafadhatun ya. Wa minhum, ada juga katabatun ya, para malaikat itu yang profesinya sebagai ya jurnalis atau ya tukang tulis ya, katabatun, menulis ya. Jadi itu wa kulluhum, ini yang dari Masail Abul Lais. Wa kulluhum, dan semua malaikat itu makhluquna, mereka semua adalah makhluk, orang-orang yang artinya makhluk itu yang diciptakan. Habidun, mereka itu hamba-hamba juga, beribadah lillahi, kepada Allah. La yusafuna, mereka itu tidak disifati bidzukuratin, dengan laki-laki, wala, dan tidak juga yusafuna, mereka disifati biunusatin, dengan perempuan. Jadi kalau ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan, itu berarti dia bukan malaikatnya kita ya, bukan malaikat yang Allah ciptakan ya. Walaysa lahum, dan malaikat itu laisa, tidak ada, lahum, dimiliki mereka, syahwatun, syahwat. Apa itu syahwat? Wala nafsun, juga tidak memiliki nafsu, nafas ya. Itu ini bahasan insyaallah di kesempatan yang lain. Wala abun, para malaikat itu tidak punya bapak. Jadi tidak ada aktenya malaikat itu, tidak ada disduk capilnya ya. Wala umun, juga tidak punya ibu, tidak lahir. Wala yashrabuna, mereka juga malaikat itu tidak minum. Apakah mereka puasa?
Wala ya'kuluna, tidak makan, ya berpuasa berarti ya. Yusabbihuna al-laila, ini mereka itu bertasbih al-laila di waktu malam, wan nahara dan waktu siang. La yafturun, mereka itu tidak pernah bosan. Jadi tidak pernah futur. Kalau kita dai-dai manusia biasa, ketika mendapatkan bosan, maka segera, bahwa malaikat itu tidak futur ya, segera kembali kepada Allah Ta'ala. Yusabbihuna, mereka bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah. Wala ya'suna, mereka tidak ya'suna, mereka bermaksiat Allah kepada Allah. Tidak pernah menentang apa yang amarah, Allah suruh kepada mereka. Jadi apa yang sudah disuruh Allah tidak pernah ditentang. Wa yaf'aluna, dan mereka itu mengerjakan apa yang yu'maruna, mereka disuruh. Allah Ta'ala berfirman, ya khafuna, mereka takut rabbahum, kepada Tuhan mereka, min fawqihim, dari fauq itu atas ya, artinya mereka ini merasa rendah ya di bawah Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun bal ibadu mukramun. Dilanjutkan oleh Abu Lais bahwa wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, mencintai malaikat itu syartul imani, itu termasuk syarat iman, syarat sihhatil iman ya. Mahabbatuhum bil qalbi, ya, dengan hati tentunya. Wa bauduhum, dan membenci mereka, membenci malaikat itu kufrun, itu kafir. Kullun amanah, karena ini semuanya amanah, beriman. Setiap mukmin itu amanah billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah. Jadi para malaikat itu bermacam-macam jenisnya, iya, keadaannya juga iya. Ya, mereka itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya syahwat, keinginan-keinginan ya. Syahwat itu keinginan yang munculnya dari luar ya. Nafsu itu keinginan yang dari dalam. Nafsu itu dikehendaki oleh syahwat. Syahwat ya, lihat di luar kita itu syahwat. Tapi nafsu memang dari dalam. Itu keinginan-keinginan. Dan di antara mereka ada yang jadi security ya, penjaga safaroh, ada yang safaroh, ada yang katabah, yang menulis, dan seterusnya. Baik, kita jelaskan bagaimana penjelasan Syekh Nawawi kaitannya dengan hamalatul arsy, yaitu mereka ini malaikat yang menjaga arsy. Apa arsy itu? Kita cari di sini ya, bahwa sifatul arsy, ini amma sifatul arsy, deskripsi arsy ini, innahu jauharatun khadra'u, yaitu ya jauharah, yaitu jauharah itu seperti bersinar-sinar yang biru ya, khadra itu biru. Wa huwa min a'zamil makhluqati khalqan, ya, ciptaan yang paling besar. Wa yuksa, dan setiap hari kulla yaumin itu ditutupi oleh alfu launin, ya, 1000 warna minan nur, dari cahaya. La yastati'u, tidak bisa, tidak mampu ayyandura, untuk melihat ilaihi, kepada arsy itu, khalqun, satu makhluk, min khalqillahi ta'ala, dari makhluk-makhluk Allah ya. Jadi tidak ada yang bisa melihat arsy itu. Wal asya'u, dan semuanya kulluha yang fil arsy itu kahalaqatu fi falatin, kahalaqatin fi falatin, seperti halaqah ya, kayak berputar begitu ya. Wakila, dikatakan innal arsya, sesungguhnya arsy itu kiblatu ahli sama, itu kiblatnya penduduk langit. Kama annal ka'bata, sebagaimana Ka'bah itu kiblatu ahlil ard, kiblatnya penduduk bumi. Jadi hamalatul arsy itu malaikat yang memang ditugasi untuk ya memikul arsy itu. Nah, dikatakan di sini fid dunya, di dunia itu ada arba'atun, ada 4. Wa fi yaumil qiyamati, di hari kiamat itu ada
samaniyah. Ada 8 malaikat. Masya Allah, ini penjelasan tentang panjangnya. Baik, kita masuk ke Hafun ya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa di sekitar Arsy itu ada 70.000 sof malaikat. Sof diikuti sof berikutnya, diikuti sof berikutnya ya. Mereka yatufuna bil arsy ya. Mereka itu bertawaf mengelilingi arsy. Ya, sebagaimana tadi dikatakan arsy itu kiblatu ahli sama, berarti penduduk langit itu tawaf di sana. Masing-masing itu yaqbalu haula wa yaqbalu haula, saling berhadapan ya. Fa idza istaqbala ba'duhum ba'dan, ketika mereka kemudian berjumpa langsung halala haula, membaca la ilaha illallah ketika berjumpa malaikat yang saf tadi berjumpa la ilaha illallah wa kabbaru, dan kemudian takbir Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di belakang 70.000 saf malaikat itu ada sab'una alfi saffin, ada 70.000 saf juga qiyamun ya, berdiri ya idahum, di tangan ya, di depan mereka ila anakimnya, jadi tingginya ya di atas tangan sampai ke leher itu berdiri. Jadi begitu. Ketika malaikat yang 70.000 yang di belakangnya itu saf mendengar takbir dan tahlil dari malaikat yang di depannya, kemudian mereka rafa'u, mereka kemudian meninggikan suara-suaranya, faqalu, kemudian mereka berkata subhanakallahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa ahlamaka antallah la ilaha ghairuka antal akbaru wal khalqu kulluhum laka raji'una. Itu yang dibaca ya. Insyaallah sampai di sini cukup. Jadi hafuna itu malaikat yang dia mentawafi arsy. Lalu yang ruhaniyun ini mereka fi ardi bayda karukham. Jadi di padang yang putih ya, di padang yang luas. Itu kalau panjangnya masih rotu syamsi arba'ina yauman, itu perjalanan matahari 40 hari. Panjangnya enggak tahu kecuali Allah ya. Mereka ini lauku syifa'an sauti ahadihum, kalau mereka ini disingkap suaranya, lahalaka ahlul ardi, maka binasa ini penduduk bumi ini binasa min hauli sauti, karena suaranya itu bisa menghancurkan. Itu ruhaniyun. Jadi memang ini orang-orang khusus berarti yang memang Allah ciptakan, malaikat-malaikat yang khusus yang Allah ciptakan. Tapi sama ini juga di wilayah arsy ya. Hamalatul arsy ya. Adapun karubiyun yaitu sadatul malaikah, ini petinggi-petinggi malaikat yang alladzina haulal arsy, enggak sama di sekitar arsy. Insyaallah begitu ya. Lalu yang dikatakan safaroh itu siapa? Yang traveling itu. Safaroh ini adalah wasa itu bainallahi wa baina anbiya'ihi wassalihin, menjadi perantara antara Allah Ta'ala dan para nabinya dan para orang-orang soleh. Yuballighuna ilaihim, mereka menyampaikan risalah Allah dengan wahyu, dengan ilham. Kalau kepada nabi namanya wahyu, kalau kepada orang soleh itu namanya ilham, ru'yas solihah ya, mimpi yang baik. Atau safaroh ini menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya, seperti misalnya untuk menghantarkan menyampaikan bekas asar dari ciptaan Allah di safaroh itu. Safaroh di sini ditafsiri oleh musannif ya, haulail arba, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail. Ya, Jibril sebagaimana kita tahu menjadi perantara turunnya wahyu kepada Nabi. Mikail perantara hubungannya dengan kita. Allah ciptakan air, lalu Mikail yang Israfil perantara kaitannya dengan ya itu ya, malaikat Israfil itu yang meniup trompet ya, sangkakala itu. Jadi di sini jelas ya. Wa Azrail itu yang di perantara ketika hubungannya dengan mencabut nyawa hamba ya. Itu safaroh, memang jalan-jalan
Kalau misalnya ada di mana? Ada di Amerika, maka ya malaikat Israel ke sana gitu ya. Safaroh. Baik, disebut malaikat maut ini ada penjelasannya, tapi kita insya Allah di kesempatan lain kaitannya dengan ini ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Itulah para malaikat. Kita fokus pada yang terakhir, bahwa mencintai malaikat itu syartu syihatil iman, syarat sahnya iman. Kemudian membenci malaikat itu kufrun, kafir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.